Nah, kadang saya mengkritik, saya memperhatikan ada beberapa rekan advokat yang saya nilainya mereka sedang membangun opini gitu, sedang membentuk satu dalam narasi-narasinya itu mencoba melemahkan terhadap proses yang sudah berjalan gitu. Padahal di situ juga dari sisi hak asasi manusia dan sisi keadilan rakyat sudah hadir beberapa advokat ya, pembela gitu. Sehingga saya yakin semua pengacara yang berjibaku di dalam kasus Pak Oman dalam mendampingi klien, dalam mendampingi membela hak-hak terdakwa itu sudah secara maksimal ya, mereka melakukan seluruh pembelaan dalam konteks melindungi hak asasi mereka sebelum memperoleh putusan yang inkrah gitu, atau presumption of innocence gitu. Jadi sebelum vonis hakim menjatuhkan, mereka tetap kita bela secara maksimal terkait dengan hak-haknya, kemudian juga alat-alat bukti yang disajikan di persidangan yang berasal dari penuntut umum sesuai asas actori incumbit probatio gitu, bahwa penuntut umum lah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya. Dari sisi pengabdian seorang advokat dan kiprah daripada penasihat hukum advokat itu sudah betul-betul maksimal kalau saya melihat. Dari pengacara Ririn juga seperti itu. Segala daya upaya sudah dicurahkan, namun masih ada beberapa kekurangan. Saya pikir itulah keterbatasan kita sebagai manusia dan sebagai advokat gitu dalam menghadapi peliknya persoalan kasus yang tentu berbeda-beda ya di daerah yang lain juga mungkin nuansa dan dinamikanya tidak bisa dipersamakan dengan kasus Pak Oman di Indramayu. Saya pikir itu harus adil kita dalam menatap suatu persoalan gitu. Nah, kemudian ada beberapa orang yang terus-menerus gitu selalu menyalahkan siapapun yang sudah melakukan proses yang semestinya, sehingga hasil daripada putusan itu terus menuai kritik. Dan lagi-lagi saya pikir wajar sepanjang itu memberikan edukasi hukum yang positif terhadap publik ya, terhadap netizen itu. Tapi kalau sudah diwarnai dengan tendensi-tendensi tertentu, mengutip beberapa hal-hal yang menjadi substansi daripada proses peradilan itu, pertimbangan hakim dan lain sebagainya, saya pikir di samping Indonesia tidak mengenal eksaminasi putusan atau eksaminasi hukum gitu, walaupun pada akhirnya eksaminasi itu dikemas dengan bahasa publik gitu, namun tetap saja sudut pandang